Selamat pagi saudara-saudari. Sekali lagi kita datang bersama-sama untuk menjadikan Mazmur sebagai renungan pagi hari ini. Mazmur 77 ya. Saya bacakan kepada kita semua. Mazmur 77 untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyanyi kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah, supaya Dia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terurut dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku menenung, makin lemah lesulah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku mikir-mikir hari-hari zaman purbakala. Tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali pemula hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Atau ditutupnyakah rahmatnya kerana murkanya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya. Aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu, Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Ayat telah melihat Engkau, ya Allah, ayat telah melihat Engkau, lalu menjadi kendah, bahkan samudera raya kemendah. Awan-awan mencurahkan air, awan kemauan bergemuruh, bahkan anak-anak panah-Mu berterbangan. Teru kundur-Mu mengelinding, kilat-kilat menerangi dunia, bumi kemendah dan bergoncang. Melalui laut jalan-Mu dan nolong-Mu melalui muka air yang luas. Tetapi jejak-Mu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba dengan perantara Musa dan Harun. Ini adalah satu mazmur yang agak saya rasa dapat menggambarkan kadang-kadang dalam keadaan kita semua, ya. Sebab bermazmur ini dia dalam keadaan yang agak bingung, ya. Kalau kita lihat di ayat ketiga, apabila aku mengingat Allah, maka aku menggerang. Apabila aku menenung, makin lemah lesulah semangatku. Itu tidak harusnya terjadi. Kalau kita pikirkan tentang Allah, kita merenungkan tentang Allah, itu tidak harusnya terjadi, ya. Kita tidak harusnya bingung. Tapi dia dalam keadaan seolah-olah dia hampir telah hilang imannya di dalam Tuhan. Dia mulai meragui adakah Tuhan masih berada dengan dia. Itu satu gangguan atau kebingungan dalam jiwanya, ya. Dia pikir tentang Allah tapi dia resuh, dia macam bingung di waktu itu. Jadi ini saya rasa dapat menggambarkan keadaan kita kadang-kadang, sebab kita berdoa tak ada jawapan, kita minta tolong, tak ada tolong-tolong pun, malahan itu kejadian makin buruk. Saya rasa ini kita boleh rasai, ya. Banyak di antara kita pun telah mengalaminya. Apalagi kalau di ayat ke-5 hingga ke-9 itu lagi, ya. Dia waktu dia ingat, Engkau membuat mataku tetap terbuka, aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir hari-hari zaman ayat ke-8.
untuk selamanya Tuhan menolak dan tidak kembali pemurah hati lagi. Wah, malah dia fikir macam Tuhan telah lupa dia. Jadi ini yang membuat dia bingung. Dia tidak melihat, tidak dapat mengalami satu pertolongan yang serta-merta. Seolah-olah Tuhan telah tinggalkan dia. Jadi untuk kita hari ini, bolehkah kita ada satu emosi yang begitu, ataupun bolehkah kita ada waktunya kita meragui? Bukan soalnya bolehkah tidak boleh. Saya rasa kita harus terima itu satu keadaan yang normal, terutama waktunya kita sangat perlukan, dalam keadaan yang sangat terdesak. Waktu kita tidak nampak pertolongannya daripada Allah, kita mungkin meragui, kita mungkin ada sikit kekocangan atas iman kita. Jadi ini saya mau mendorong kita semua, boleh kita buat demikian. Tetapi kalau mengikut Mazmur ini, Mazmur 10 hingga 20, itu sesuatu yang kita akan belajar. Khususnya ayat ke-11, ya. Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Dan aku hendak mengingati perbuatan-perbuatan Tuhan, yang hendak mengingat keajaiban-keajaiban Bapa dari zaman pupakala dan seterusnya. Kita boleh lihat di sini dua perkara yang kita boleh lakukan. Satu adalah mengakui kelemahan kita. Ini kita ini tanpa Tuhan, kita ini tidak ada apa-apa akan terjadi, ya. Kita ini sebenarnya memang kosong, ya, lemah. Jadi waktu dia buat begitu, dia seterusnya pemazmur ini dia ingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Itu yang menguatkan kita. Kalau Tuhan telah pernah melindungi kita, membawa kita, memelihara kita, saya rasa itu yang akan menjadi satu pegangan, ya, bahwa iman kita itu harusnya tetap berada di dalam Tuhan. Amin. Apapun saja, kita mungkin boleh bingung dan mungkin iman itu tercabar, tapi ingat, jangan lupakan Tuhan. Tuhan sentiasa pasti berada di sana. Ini yang imannya kita harus ada di dalam Tuhan. Jangan sekali pun di mana kita mau tinggalkan iman ini, ataupun kita langsung memilih untuk minta pertolongan dari yang lain. Ini sudah katakan jangan, ya. Tak ada sesiapa pun yang dapat berbanding dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan, tetap berada Tuhan, dan ikut pimpinan Tuhan. Amin. Ini yang tolongan daripada saya. Jadikan Mazmur 77 seperti satu doa kepada kita semua, supaya iman kita ini berada dalam Tuhan. Jangan biar kebingungan itu tetap dan menghancurkan kita. Harus bertobat, kembali kepada Tuhan, taruhkan iman ini tetapnya berada di dalam Tuhan. Amin. Jadi biarlah Mazmur ini menjadi tolongan kepada kita semua, khususnya bagi kita ini yang mungkin dalam keadaan yang terdesak, ya. Tuhan berada di sana. Tuhan beserta dengan anda. Amin, ya. Nah, sebelum saya berakhir, saya telah buat pengumuman ini untuk bahagian Cina, English, dan hari ini dalam bahasa BM, di mana saya mendapati bahawa mungkin ada di antara saudara-saudari yang mendapat itu, Allah bilang itu link ataupun sambungan tu, ya, untuk ibadah hari Minggu, dan juga mungkin untuk renungan pagi tiap-tiap hari ini. Kadang mereka ini mendapat link itu ataupun saluran itu agak lambat, ya. Kadang-kadang pun mungkin tidak dapat
Jadi saya mendorong kita semua untuk subscribe subscribe di YouTube ini, sebab semuanya kebaktian yang kita berikan itu semuanya ada di dalam YouTube. Ya, jadi waktunya kalau kau subscribe dan tekan itu notification ya. Jadi di dalam handphone anda pun siapapun kau harus buat notification tu juga, buka itu juga. Di mana kalau sudah ada, dia akan memberitahu anda supaya kamu tahu, okey, ada yang ada update punya ya. Jadi buat demikian supaya kamu pun akan mendapat sambungan itu, supaya kamu akan mengikut kebaktian pada hari Minggu ya. Jadi saya mendorong kita semua buat demikian. Jadi kita juga cuba serta upaya kita untuk menjangkau yang lain, yang anda tahu, anggota kita di gereja, berikan ini ya, supaya mereka pun dapat ikut dalam kebaktian hari Minggu dan juga renungan tiap-tiap hari ini. Amin ya. Jadi saya mendorong kita semua, selain daripada terima link daripada pemimpin anda, kamu boleh buat subscribe ini dan tekan notification, dan sama juga kau dapat daripada Facebook gereja dan juga website yang gereja ya. Sama-sama kita masih pakai cara ini untuk beribadah pada hari Minggu. Amin. Tuhan memberkati. Biar hari ini Tuhan akan terus berserta dengan engkau. Amin.